Selamat pagi, selamat ketemu kembali di dalam forum Leadership Moment. Pagi ini saya ingin membahas tentang komunikasi. Menurut saya, tanggung jawab yang terpenting dalam leadership nomor satu adalah decision making, membuat keputusan. Kalau pemimpin tidak pandai mengelola proses pengambilan keputusan, saya jamin tidak akan bagus kepemimpinannya dan dampaknya akan terbatas. Jadi kalau ada investasi pertama yang perlu dikerjakan oleh seorang pemimpin adalah the process of decision making, better decision making, great decision making. Yang nomor dua, tanggung jawab yang besar dari seorang pemimpin adalah komunikasi. Pemimpin yang punya visi yang hebat, visioner ke depan yang luar biasa, kalau tidak bisa mengkomunikasikannya, tidak ada gunanya. Dalam kepemimpinan, semua bergantung, atau kalau tidak semua ya 90% keberhasilan kita bergantung daripada relationship kita dengan orang lain. Kalau kita hanya mengandalkan uang, power, kedudukan, maka keberhasilan kita tidak lasting dan tidak luas dampaknya. Jadi leadership yang genuine, ya, keberhasilannya tergantung atau bergantung kepada relationship. Relationship dengan orang-orang yang saya pimpin, dengan orang-orang yang mimpin saya, dengan orang-orang yang bekerja dengan saya. Tulang punggung, the backbone of relationship adalah communication. Jadi semua pemimpin harus mastering communication, menguasai dan terus belajar dan bertumbuh bagaimana berkomunikasi. Di dalam leadership saya definisikan bahwa komunikasi itu terjadi kalau apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita mendarat di hati dan pikiran orang yang kita ajak komunikasi. Kalau fokus kita hanya kepada bagaimana kita berbicara, kontennya, maka belum tentu semua itu sampai ke hati dan pikiran orang yang dengar kita. Jadi ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Jadi intinya komunikasi bukan asal kita ngomong dengan eloquent, dengan baik, dengan tertata, dengan berkobar-kobar, bukan, tapi bagaimana apa yang ada di hati dan pikiran kita mendarat dengan smooth di hati dan pikiran orang-orang yang kita ajak berkomunikasi. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bahwa kita untuk bisa bangun relationship, orang-orang yang kita ajak komunikasi perlu yakin bahwa kita care pada mereka. Bagaimana menunjukkan bahwa kita care pada mereka? Tingkat komunikasi yang paling sulit adalah effective listening, mendengarkan. Banyak dari kita mendengarkan orang lain, pas kita dengar, kita udah siap-siap mau menjawab apa yang dia omongkan, mau meresponi, ya, mau membantah atau mau mengiyakan atau apapun juga. Yang dibutuhkan dalam effective listening adalah kita mendengar untuk sungguh-sungguh memahami. Kita bertanya bukan untuk menjatuhkan dia, untuk supaya kita kelihatan hebat, tapi untuk betul-betul saya ingin tahu betul-betul apa yang ada di hatimu dan pikiranmu. Jadi semua pemimpin sebelum belajar ngomong, sebelum belajar khotbah, sebelum belajar mimpin rapat, belajar dengar dulu. Dengar dari orang yang nyapu kantor, dengar dari staf yang paling di front office, dengar dari semua orang, bukan asal dengar, tapi dengan full attention, care. Apa yang kamu sampaikan itu penting buat saya, penting sekali. Nah, kalau kita bisa meyakinkan orang-orang yang akan dengar kita, entah itu jemaat kita, karyawan kita di kantor, atau organisasi apapun juga, bahwa kita care pada mereka, bahwa apa yang mereka sampaikan itu penting buat kita. Kita tidak asal masuk kiri keluar kanan, ya.
Jadi pertama kali yang penting untuk komunikasi adalah orang yang mendengar kita, kalau mereka tahu bahwa kita care pada mereka, mereka akan buka telinganya lebar-lebar, mata hatinya, telinga hatinya dibuka lebar-lebar untuk coba memahami kita juga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah connect. Nah, semua orang punya temperamen yang berbeda-beda, punya pengalaman yang berbeda-beda. Kita perlu pahami orang yang kita ajak bicara. Kalau kita bicara dalam bahasa kita, yang penting pokoknya sudah saya sampaikan, terserah dia mudeng apa tidak, terserah dia tertarik apa tidak, itu pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita ngomong sama orang, kita pakai waktunya Tuhan, kita pakai energinya Tuhan, dengan tujuan tertentu supaya orang itu bisa paham dan bisa menerima, mendarat apa yang Tuhan percayakan kepada saya di hatinya dia. Jadi yang kita perlu pelajari sungguh-sungguh adalah siapa orang-orang yang saya ajak bicara ini. Orang yang temperamennya sanguin misalnya akan senang kalau kita ngomong tentang hal-hal yang besar, yang inspirasional. Orang-orang yang melankolik senang kalau kita mulai ngomong dengan angka-angka, dengan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kita ingin ngomong, kita harus tahu audiens kita ini siapa. Dan kita coba bicara dalam bahasa mereka. Bahasa yang buat mereka langsung connect dengan kita. Iya, he is one of us. He is one of us. She is one of us. She is part of us. Kita mikir the same. Connection lewat kenalan, connection lewat isu, connection lewat temperamen. Tapi kita cari tahu how to connect. Semakin dalam connectionnya, semakin efektif komunikasi kita. Yang ketiga, clarity. Sebagian besar kalau saya lihat perusahaan yang saya tahu, gereja yang saya tahu, network yang saya tahu, banyak energi dan resources terbuang karena tidak ada clarity. Kalau tidak ada clarity, yang ada confusion. Kalau ada kebingungan, confused, maka yang terjadi seperti Menara Babel. Ya. Semua orang bingung, bahasanya tidak dimengerti. Dalam berkomunikasi, usahakan clarity. Semua pertengkaran, tidak semua lah, sebagian besar pertengkaran, kesalahpahaman di perusahaan, di gereja, di organisasi karena tidak ada clarity. Skopnya tidak jelas, domainnya tidak jelas, tanggung jawabnya tidak jelas, expectation tidak jelas, accountability-nya tidak jelas. Akhirnya disalahkan padahal tidak jelas semuanya. Communication yang penting clear, clarity, selalu bring clarity. Apakah saya clear hari ini? Apa dicek, dievaluasi, ditanya lagi, apakah yang saya sampaikan clear? Ada enggak titik-titik garis-garis yang membingungkan, yang enggak jelas artinya, yang bisa diartikan 2-3 macam? Clarify, clarity. Semakin simple, semakin baik. Tidak usah pakai kata muluk-muluk. Semakin simple, semakin baik. Komunikasi, tanggung jawab sebagai pemimpin nomor 2 paling penting. Banyak hal yang bisa dipelajari tentang komunikasi. Tapi minimal 3 hal ini landasannya. 1, care. Genuine care. Care dengan penuh integritas. Orang yang saya ajak ngomong penting buat saya. Yang kedua, connect. Pelajari sungguh-sungguh. Siapa yang saya ajak ngomong ini? How to connect with them. Yang ketiga, clarity. Sejauh mana apa yang saya sampaikan tidak bisa ditafsirkan 2-3 macam. Very clear, crystal clear. Tidak ada penafsiran yang lain. Simple and clear. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silahkan dikirimkan, silahkan kontak dengan email yang di bawah ini atau sosial media yang tertulis di bawah sini. Terima kasih.